Sebelum kita melakukan coaching, sebaiknya awalnya kita melakukan beberapa pertanyaan, Bu. Boleh Kak, Bu? Boleh. Nah, yang pertama saya akan berdiskusi dengan Ibu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, apakah coach dan coachnya sudah siap Bu? Ya, sudah siap Ibu. Sesuai dengan alur Tirta ya Bu? Iya benar, sesuai dengan alur Tirta. Kalau begitu pertanyaan yang pertama yang berbobot pada coach, yang juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coachingnya, kemitraan, progres kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah potensi apa yang Ibu kembangkan untuk coaching kali ini? Oh, potensi ya Bu? Ya. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present Bu, itu yaitu kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kalau pertanyaan tidak berbobot itu tidak bisa Ibu. Jadi pertanyaan yang berbobot dulu Ibu. Oke, yang pertanyaan kedua ya Bu ya. Kompetensi bagaimana yang ingin Ibu kembangkan saat secara spesifik di observasi nanti Bu? Untuk kompetensi itu, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Oke, berarti harus aktif ya Bu ya. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu. Untuk indikator sendiri bagaimana yang Ibu inginkan pada coaching kali ini? Oh, untuk indikator saya ingin coaching saya bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya tersebut dengan alur Tirta tadi Bu tentunya gitu. Oke, kalau begitu semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Bu. Selanjutnya silakan Ibu sama Ibu coachingnya untuk melakukan coaching. Setelah observasi kita akan mengamati coachingnya Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu Santi. Sama-sama. Ya, sampai jumpa lagi Bu. Sama Bu. Bu Amrina, apa kabar Ibu? Iya, selamat siang Ibu Weni. Kabar saya alhamdulillah baik. Ibu Weni sendiri apa kabarnya Ibu Weni? Saya juga baik Bu. Maaf Bu Amrina, saya mengganggu waktu Ibu sedikit. Saya mau berbincang-bincang dengan Ibu. Boleh, tidak apa-apa Ibu. Saya banyak sekali waktu luang. Ada apa Ibu Weni? Begini Bu, saya ingin sharing sama Ibu tentang masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini. Oh begitu. Saya bisa Bu. Apa itu Bu? Harapan saya dengan saya berbicara dengan Ibu, saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu. Oh iya Bu. Berarti Ibu ingin mencari solusi ya Bu dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang? Iya benar Bu. Oke, kira-kira masalahnya seperti apa itu Bu? Begini Bu Amina, di kelas saya ini ada anak yang jahil sekali. Jadi dia ini sering mengganggu teman-temannya, membuat keributan, bahkan menimbulkan perkelahian Bu. Iya. Oh, seperti itu Bu. Lalu apakah Ibu Weni sudah mencari penyebabnya? Kenapa sih murid-murid itu suka berkelahi gitu? Saya perhatikan memang nampaknya anak-anak yang suka membuat keributan ini seperti ingin mencari perhatian, dan mungkin juga kesadaran nilai-nilai kebajikan di diri masing-masing anak masih kurang Bu. Seperti itu ya Bu. Jadi sepertinya mereka sengaja ini Bu ya membuat keributan agar mendapatkan perhatian ya Bu ya. Dan apakah Ibu sudah tahu nih faktor penyebab apa sih yang terjadi? Mengapa seperti itu penyebabnya? Ya itu tadi Bu, penyebabnya mungkin mereka sengaja ingin mendapat perhatian lebih dan kurangnya rasa saling menghormati dan menyayangi satu sama lain dengan teman-temannya itu. Oh begitu ya Ibu Eni. Seberapa besar sih Bu harapan Ibu terhadap anak-anak itu nantinya? Saya berharap semua murid-murid dapat saling menghargai, saling menghormati, sehingga bisa tercipta lingkungan belajar yang nyaman Bu pastinya ya, nyaman serta kondusif Bu. Oh begitu ya Bu.
Nah, tadi kan Ibu Weni kan sudah mengetahui faktor-faktor penyebab permasalahannya ya Bu. Kira-kira nih, apa kekuatan Ibu miliki untuk mengatasi permasalahan tersebut? Baik Bu, saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, dan saya akan menjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan orang tua mereka Bu, agar kami dapat membimbing anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, berarti komunikasi yang positif itu Bu ya. Wah, luar biasa sekali itu Ibu Weni. Langkah yang Ibu ambil sudah sangat bagus itu Bu. Menurut Ibu nih, peluang apa sih yang Ibu dapat dari langkah tadi? Harapannya saya dari mereka, untuk mereka ini memiliki kesadaran intrinsik sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil kepada teman-temannya, terus tidak lagi mengganggu temannya, berhenti membuat kegaduhan, terus lebih menghargai dan menghormati teman-temannya Bu. Oh iya, luar biasa sekali ya Ibu Penny ya. Kira-kira nih, kapan Ibu akan melakukan pendekatan personalnya itu Bu dengan murid Ibu itu Bu? Ya mungkin setiap kali ada kesempatan ya Bu, misalnya di sela-sela kegiatan belajar untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian mungkin saya juga akan melakukan kegiatan personal di jam-jam istirahat dan di waktu yang senggang Bu. Iya, berarti Ibu nanti akan melihat situasinya juga ya Bu ya, untuk melakukan solusi tersebut. Oke, baiklah Bu. Apa nih Bu komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Ibu terapkan ini nih Bu? Tentu saja Bu, saya akan melakukannya secara terus-menerus, secara konsisten ya Bu ya, sampai ada perubahan dalam diri murid saya ke arah yang lebih baik lagi. Oh, baik Bu. Dan siapa saja nih yang Ibu libatkan yang untuk menjalankan komitmen Ibu itu? Baik Bu, tentu saja saya mengharapkan bantuan dari wali murid, kepala sekolah, dan juga rekan sejawat agar kami bisa bersama-sama membimbing anak-anak kami tersebut agar mereka memiliki sikap dan nilai-nilai kebajikan. Berarti kolaborasi ya Bu yang Ibu terapkan? Ya betul Bu. Oke, bagaimana nih Bu tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya nih kira-kira? Saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada murid saya dan menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua murid, rekan guru, dan semua yang mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif, aman, dan nyaman Bu. Oke, jadi kedepannya Ibu akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan pada murid Ibu ya Bu ya, dan menjalin kolaborasi dengan orang tua murid sehingga dapat membangun kesadaran intrinsik. Semoga anak-anak Ibu nanti menjadi anak yang pribadinya lebih baik lagi ya Bu. Amin, itulah yang saya harapkan. Oke, baik Ibu Beni. Bagaimana nih perasaannya Ibu setelah bercerita kepada saya sebagai bagaimana berbagi pengalaman kepada saya Ibu Beni? Ya, saya sedikit agak lega ya Bu ya, jadi merasa tenang. Saya bisa menghadapi murid saya yang jam ini menjadi murid yang lebih baik agar tidak berantem dan membuat keributan lagi. Ya, alhamdulillah ya Ibu. Tetap semangat Ibu Beni untuk mendidik anak-anaknya. Siap Bu. Oke, baik Bu. Apakah ada lagi nih yang Ibu Beni ingin sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup sampai di sini Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sama-sama Ibu Beni. Lain waktu kita sharing lagi ya Ibu. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Iya. Sore Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum Ibu Rina. Waalaikumsalam Ibu Santi. Bu Rina, tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Lucy ya? Iya betul, Ibu Luciana Weni namanya. Oke, nah sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih pasca observasi. Yang pertama, apa sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi Bu terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh, yang dari tadi ya Bu ya, di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu. Saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa
menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan masalah solusinya itu Bu. Oh oke Bu Rina, menurut saya sebagai observer nih ya, dari proses coaching tadi Ibu Rina ini sama Bu Lucy sudah berjalan dengan baik dan juga proses akhirnya juga sudah selesai sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Nah jadi menurut saya Ibu Rina dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu Rina kepada Ibu Lucy bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selama di coaching tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, menurut Ibu sebelum kita tutup nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi prosedur alur coachingnya sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi gitu. Nah, Ibu semoga kedepannya kita sama-sama melakukan coaching dengan baik ya. Demikian observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Ibu Santi. Selamat siang Ibu Lucy. Selamat siang Bu Santi. Gimana kabarnya Bu Lucy? Alhamdulillah Bu, kalau saya alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching nih Bu ya, sebagai awal melakukan pertanyaan-pertanyaan agar diskusi Ibu tentang penilaian hari ini. Pada coaching hari ini Bu, coach sama coach akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, sesuai dengan prinsip coachingnya ya. Kemudian kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu ya, menurut Ibu Lucy, apa potensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu presence ya Bu ya, atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Potensi ya Bu ya, berarti pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, indikator apa yang ingin Ibu capai dalam coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dalam proses coaching ini Bu. Oke, kalau begitu semoga coaching kali ini berjalan lancar ya Bu. Selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching bersama coachnya. Selamat mencoba ya Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Amrina. Selamat siang Ibu Weni. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik sekali Bu Weni. Semangat ya Bu ya. Dengar-dengar Bu Amrina ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya nih Bu, betul sekali ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Weni. Mungkin setelah saya sharing dengan Ibu Weni, mungkin hati saya sedikit lega ya Bu, bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya miliki ini Bu. Oh begitu ya Bu, kira-kira apa nih yang mau Ibu sampaikan itu? Begini Bu ceritanya, ini terkait dengan rekan-rekan di sekolah saya itu Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan itu Bu. Penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional. Ya ceramah lagi ceramah terus. Padahal yang kita ketahui ya Bu ya, metode itu kan perkembangan zaman ini kan metodenya masih sudah canggih ya Bu. Jadi semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah tidak mau perubahan itu terjadi loh Bu. Jadi hanya mendapatkan metode konvensional terus sehingga pembelajaran jadi kurang efektif, kurang bervariatif gitu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Oh jadi inti dari permasalahan ini
pembelajaran dari rekan-rekan guru kurang bervariatif gitu ya Bu ya? Iya betul. Kurang bervariatifnya dari segi apa ya Bu ya? Kurang bervariatif. Dari segi apa, media atau? Iya, dari medianya, model pembelajarannya Ibu masih pakai metode lama, model dan metode sama Ibu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Amrina dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu, perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran gitu Bu. Jadi tidak konvensional terus gitu Bu. Oh oke, jadi Ibu Amrina ini mengharapkan adanya perubahan ya Bu ya? Iya, Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan atau yang ingin Ibu lihat? Jadi saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya lebih bervariatif Bu. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz kan ya. Sekarang kan sedang marak-maraknya tuh Bu. Para guru kan hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga gitu. Sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja. Ya tanpa ada media apapun. Jadi saya supaya lebih bervariatif aja gitu Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi ya Bu ya, model atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal untuk saat ini, karena saat ini kan IT kan lebih ini Bu ya, lebih berkembang pesat-pesatnya. Nah, berada di level 10, kira-kira di sekolah Bu Amrina sekarang ini kira-kira berada di level berapa ya? Menurut saya nih di sekolah saya itu level 6 mungkin ya Bu ya. Karena guru-guru senior itu lebih banyak ke level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin jadi masih di level 6 sepertinya itu Bu. Iya. Oke, di level 6 di kondisi yang sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Amrina? Mungkin juga bisa ditingkatkan sampai level 8 ya Bu ya, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit Bu, mengingat guru-gurunya kan kebanyakan kritik dan dari guru senior. Dan apabila levelnya meningkatkan jadi 8, kualitas pendidikan di sekolah saya itu menjadi lebih baik itu Bu, dan guru-gurunya menjadi aktif dan bervariatif dalam mengajar. Jadi mungkin dari level 6 ke level 8 itu Bu, mungkin bisa dilakukan perubahannya. Oh, baik Bu. Dari level 6 ke level 8 ya, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Oke, sebenarnya saya juga masih memikirkannya Bu, apa sih rencana atau tindakan yang akan saya bisa lakukan gitu ya Bu ya, semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu kali ya Bu ya, antara saya dengan guru-guru secara face to face gitu Bu. Bergantian seperti itu Bu. Oh baik, itu untuk rencananya nanti ya Bu ya. Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira selain itu apakah ada strategi lain yang mungkin akan Ibu Amrina terapkan lagi? Mungkin nanti saya akan coba konsultasikan ya Bu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan gitu kan, atau kegiatan workshop lah Bu, atau yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif tadi, contohnya Quizizz tadi ya Bu ya. Benar Bu, apabila ingin merencanakan tentang mentoring atau pendampingan, pelatihan atau workshop ya. Nah dari perencanaan itu kira-kira perencanaan yang lebih nyaman dan bisa cepat terrealisasikan itu yang mana gitu ya? Apa ya, menurut saya sepertinya itu mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk pelatihan workshop itu perlu dipersiapkan dengan matang sekali itu kan, ada tangannya itu ada ya Bu ya, jadi perlu waktu juga tidak sebentar Bu, kemudian biayanya juga harus itu kan Bu ya. Jadi
harus juga mencari narasumber kita yang kompeten pastinya Bu ya. Jadi untuk saat ini mungkin lebih nyaman dilakukan oleh guru itu adalah mentoring dulu dan sepertinya Bu. Baik, Ibu memilih mentoring ya. Iya. Kegiatan mentoring ini kira-kira siapakah yang bisa menjadi support Ibu atau yang bisa membantu Ibu? Ada sih Bu. Sebenarnya mungkin nanti minta bantuan dengan teman-teman guru TU ya Bu ya, atau memang ahli dalam bidang IT atau teman yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif dalam pembelajaran yang sebelumnya Bu. Baik, berarti Bu Amrina ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, Iya. dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan nih Bu mau merealisasikan mentornya? Insya Allah ini Bu, Insya Allah itu secepatnya, mungkin minggu depan lah ya. Saya akan melakukannya. Saya akan coba berkoordinasi dulu dengan kolaborasi dengan teman-teman tadi di sekolah. Saya coba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu. Ya, baik Bu Amrina, bagus sekali itu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan yang kita dapat dari kita ini Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya itu Bu ya, dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran ini. Oke, nah itu Ibu Amrina sudah mendapatkan gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan-perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabar dari Ibu setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-ceritanya lagi. Dari percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Amrina untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya Bu, amin. Terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah Amrina ya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat ya Bu di dalam perubahan di sekolah saya ini. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saja saya Bu. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Oke Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu Leni. Selamat siang Bu Lucy. Selamat siang Bu Santi. Bu Lucy, tadi saya sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Amrina ya Bu ya. Nah, sebelum penutupan nih Bu, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi nih Bu. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi Bu? Di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana, aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Lucy, menurut saya sebagai observer ya dari proses Ibu coaching sama Ibu Rina tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan proses alurnya tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali beberapa pertanyaan dengan Ibu Rina, terus bisa menemukan solusi juga dari permasalahannya. Jadi saya anggap coaching kali ini yang Ibu lakukan sesuai dengan prinsipnya coaching ya Bu ya. Nah, jadi pertanyaan terakhir nih Bu sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan cara lebih memahami lagi proses alur coachingnya kita sehingga nanti dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi. Oke, kalau begitu semoga kedepannya lebih baik ya Bu ya untuk penerapan coachingnya. Sampai jumpa lagi Ibu Lucy, selamat siang. Selamat siang Bu Santi. Assalamualaikum Ibu Santi. Waalaikumsalam Ibu Rina. Gimana kabarnya hari ini Ibu Santi? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah Bu, saya hari ini baik juga. Oke Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu kepada Ibu.
Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Bu. Oke, baik Bu. Coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati nih Bu, nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobotnya kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memastikan potensinya juga Bu. Nah, ini Bu, pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu nih. Ada potensi yang akan Ibu kembangkan kepada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu Bu, yang pertama itu persentase kehadiran penuh Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Oke, pertanyaan kedua nih ya Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik di observasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu Bu, mendengarkan secara aktif Bu di observasi ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya itu menemukan solusi dan permasalahannya Bu, dan menemukan langkah-langkah apa yang untuk mengatasi masalahnya. Oke, baiklah Bu ya, demikian dulu ya Bu ya. Semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching Ibu yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya, tentunya untuk bagian dari presence, apakah nantinya akan bisa biasa saja atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan Ibu lanjutkan ya Bu. Terima kasih Bu Rina atas kesempatannya. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Santi. Apa kabarnya Bu Tri? Baik Bu, alhamdulillah sehat Bu Santi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Dengar-dengar ada yang mau Ibu ceritakan kepada saya ya Bu? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Santi. Mungkin setelah saya sharing dengan Ibu Santi, hati saya sedikit lega dan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya miliki. Oh, kalau begitu kira-kira apa sih Bu ceritanya Bu? Silakan Bu cerita aja. Begini Bu, ini saya memiliki salah satu siswa kurang semangat dalam belajar dan dia selalu lambat dalam mengerjakan tugas. Oke Bu, kalau gitu saya garis bawahi nih Bu ya, permasalahan Ibu ini siswa yang tidak semangat belajar, sama siswa ini selalu terlambat ya dalam melaksanakan tugasnya ya. Ya betul Bu. Kira-kira apa sih Bu yang ingin Ibu lakukan dalam percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan terhadap anak tersebut. Oh, jadi Ibu ini berharap ada perubahan nih sama anak tersebut. Kira-kira perubahan apa ya Bu? Saya ingin adanya perubahan terhadap anak tersebut. Dia bisa semangat dalam belajar, serta aktif dalam pembelajaran, dan tidak lambat lagi dalam mengerjakan tugas. Oh iya Bu, bagus sekali kalau begitu. Jadi anak itu bisa mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, terus anak itu bisa ada perubahan yang lebih baik. Oh iya Bu, bagaimana lagi Bu ya akan Ibu lakukan? Kira-kira nih Bu, apa ya penyebab anak itu sering terlambat belajar? Kemarin pernah saya tanyakan kenapa dia kelihatan tidak semangat. Alasannya karena dia tidak sempat sarapan sebelum pergi ke sekolah. Apakah sering Bu dalam pelajaran dia terlambat belajar? Iya, kira-kira begitu Bu. Kemungkinan karena dia tidak sarapan sehingga dia tidak semangat dalam belajar. Terkadang dia lesu, tidak bertenaga, dan tidak aktif dalam belajar, dan membuat dia selalu lambat dalam mengerjakan tugas.
Baiklah Bu, di sini Bu Tri ini kan penyebabnya sudah tahu ya, kurang semangatnya si anak itu karena si anak ini tidak sarapan, terus mengerjakan tugasnya sering terlambat. Menurut Ibu, dalam pembelajaran sehari-hari itu mengapa sih anak itu sering terlambat Bu mengerjakan tugas? Ada Bu, setelah saya telusuri dan saya tanyakan lagi lebih dekat kepada anak tersebut, kenapa kamu tidak semangat belajar? Dan dia menjawab, karena belum sarapan. Dan saya tanyakan lagi, kenapa ibumu tidak menyiapkan sarapan? Kemudian anak tersebut berkata bahwa ayah dan ibunya berdagang dan pergi ke pasar jam 3 pagi dan belum pulang saat dia mau pergi ke sekolah, sehingga tidak ada yang menyiapkan dia sarapan dan ibunya hanya memberikan uang jajan saja. Itu pun saat malam hari uang diberikan. Mungkin itu alasan yang menyebabkan dia tidak semangat dan lambat dalam belajar. Oh begitu ya Bu, untuk kedepannya nanti apa yang ingin Ibu lakukan agar anak ini semangat lagi dan aktif dalam pembelajaran sehingga tidak terlambat dalam mengerjakan tugas. Rencana ke depan saya akan berkoordinasi dengan orang tua anak tersebut, khususnya pada ibunya, karena ibunya harus tahu bagaimana kondisi anaknya di sekolah. Seorang ibu berkewajiban untuk menyiapkan makan anaknya sebelum berangkat sekolah, sehingga anak tersebut menjadi semangat dalam belajar dan memiliki tenaga dalam beraktivitas, dan anak tersebut tidak lambat lagi dalam mengerjakan tugasnya. Serta ibunya harus aktif dalam membimbing anaknya belajar di rumah, bukan hanya mencari uang saja, namun memperhatikan anak yang tersebut. Nah, kira-kira begitu Bu rencana koordinasi saya dengan ibu anak tersebut. Oh bagus sekali itu Bu. Kira-kira rencana apa sih yang akan Ibu lakukan Bu? Ya, prioritas utama saya adalah anak tersebut dapat berubah dan tidak lambat lagi dalam mengerjakan tugas serta semangat dalam belajar. Oh bagus sekali Bu langkah-langkah Ibu itu. Ada langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan? Ya, mungkin selain dengan berkoordinasi dengan orang tua tersebut, saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk bisa mendampingi saya ketika berkoordinasi dengan orang tua anak tersebut, dan meminta kepala sekolah juga memberikan arahan kepada orang tua tersebut dalam membimbing dan memperhatikan anaknya sehingga anak tersebut bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Bagus sekali Bu Tri. Kira-kira gambaran apa nih komitmen yang akan Ibu lakukan agar siswa tersebut bisa semangat dan aktif kembali belajar? Komitmen saya yaitu saya akan selalu memantau dan memperhatikan anak tersebut untuk semangat dalam belajar dan selalu membimbingnya agar tidak ketinggalan dalam pelajaran. Dan saya akan menanyakan anak tersebut dengan orang tuanya di WA setiap harinya sebelum berangkat sekolah, sehingga anak tersebut sudah sarapan sebelum ke sekolah. Dan apabila dia datang belum sarapan, meminta anak tersebut untuk sarapan terlebih dahulu, entah beli makanan di kantin sebelum pelajaran dimulai, sehingga anak tersebut bisa fokus dan aktif kembali dalam pembelajaran. Bagus sekali Bu Tri, apa yang Ibu sampaikan hari ini semoga berjalan dengan lancar ya Bu. Tetap semangat Bu Tri. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan itu bisa terjadi perubahan pada siswa saya di kelas. Sama-sama Bu Sri, mungkin lain kali kalau ada yang mau Ibu bicarakan silakan Bu ya, hubungi saya saja. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Tri lain kali. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Santi. Waalaikumsalam Bu Rina. Oke Ibu Santi, tadi kan sudah melakukan coaching nih dengan Ibu Tri ya tadi ya. Iya Bu. Nah sebelumnya penutupan saya mau menanyakan nih beberapa pertanyaan pasca observasi ya.
Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Ibu? Waktu saya melakukan coaching tadi Bu, saya sudah melakukan alur tirta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya serta menemukan solusi-solusinya Bu. Oke, Ibu Santi. Ya, jadi Ibu Santi sudah menggunakan alur tirta tadi. Menurut saya sebagai observer ya, proses coaching yang Ibu Santi dengan Ibu Tri tadi sudah berjalan dengan bagus sekali, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Dan juga Ibu Santi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Dan bisa juga si Ibu Trinya sudah menemukan solusinya sendiri. Gitu. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara yang lebih memahami lagi Bu alur coaching ini Bu, sehingga nantinya saya pada saat melakukan coaching itu bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang mau dari coaching tersebut Bu. Oke. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikianlah observasi kita pada hari ini, semoga kita bisa bertemu lagi Bu ya. Sampai jumpa lagi Bu Santi. Terima kasih Bu Rina. Ya. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam.